Halo para sinefilia, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Dead Man Down yang dirilis pada tahun 2013. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan dua orang pria yang bernama Victor dan Darcy. Diketahui mereka merupakan anggota mafia yang sangat terkenal di kota New York. Dan diketahui bahwa Darcy bergabung menjadi anggota mafia tersebut karena terpaksa melihat kondisi ekonominya yang sedang terpuruk. Tiba-tiba Darcy mendapat telepon yang berisi informasi penting. Lalu terlihat juga anggota mafia yang lain mendatangi sebuah rumah kosong. Hal tersebut mereka lakukan masih berkaitan dengan kejadian hilangnya salah satu teman mereka beberapa tahun lalu di Mesir. Kemudian secara mengejutkan di ruangan tersebut mereka menemukan sosok pria dalam keadaan membeku di dalam sebuah kotak. Lalu muncullah Alphonse, yang diketahui dia adalah ketua geng mafia yang masih tidak percaya bahwa Paul telah meninggoy begitu cepat. Alphonse merasa syok. Di satu sisi, Paul merupakan anak buah kesayangannya. Paul juga diketahui sedang menjalankan misi penyelidikan penting yang telah ditugaskan langsung oleh Alphonse. Secara mengejutkan, tiba-tiba ditemukan potongan kaleng dan sebuah kertas yang berada di genggaman tangan jasad Paul. Mereka kemudian mengartikan bahwa isi dari tulisan tersebut sebagai isyarat tanda ancaman, dan dengan melihat tulisan yang berada di surat tersebut, Alphonse meyakini bahwa pelakunya adalah rekan bisnisnya yang bernama Khairi. Dengan cepat kemudian mereka tiba di sebuah klub malam milik Khairi. Karena sudah menguasai tempat klub tersebut, Victor dan beberapa anak buahnya dengan mudah berhasil membuat sekumpulan pria di dalam klub tersebut tidak berkutik. Kemudian terlihat Khairi yang sedang bersantai di dalam ruangannya, terkejut melihat beberapa pria yang sudah berada di dalam ruangannya. Lalu dengan raut wajah yang menyimpan dendam, Alphonse kemudian meminta Khairi bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan terhadap Paul. Dengan tegas, Khairi membantah semua tuduhan Alphonse itu. Karena menurutnya dia tidak merasa berbuat apa-apa kepada Paul. Tetapi karena Alphonse dari awal sudah menyimpan dendam kepada Khairi, tak lama kemudian Alphonse menghukum Khairi dengan menembaknya. Hal tersebut membuat keadaan di dalam klub semakin menegangkan. Terlihat beberapa pria yang berada di dalam klub tersebut tanpa rasa takut sedikit pun melawan Alphonse dan beberapa anak buahnya. Dan di saat itu juga klub malam tersebut berubah menjadi arena adu mekanik. Tak lama terlihat satu persatu korban mulai berjatuhan, dan Alphonse pun hampir terjebak di posisi yang mematikan. Namun secara tiba-tiba terlihat Victor yang sudah berada di klub tersebut menyelamatkan Alphonse. Kemudian di tempat yang berbeda terlihat seorang gadis bernama Beatrice. Akibat kecelakaan yang pernah dialaminya, separuh wajah cantik Beatrice pun menyimpan bekas luka yang cukup parah. Dan diketahui Beatrice tinggal dengan ibunya di apartemen yang letak kamarnya berseberangan dengan kamar Victor, sehingga memudahkan mereka untuk bertegur sapa walau dari kejauhan. Beberapa hari kemudian terlihat untuk pertama kalinya Beatrice dan Victor bertemu di tempat nongkrong. Dari pertemuan tersebut kemudian mulai terjalin kedekatan di antara mereka berdua. Victor lalu menceritakan tentang pekerjaannya, namun tak lama Beatrice tiba-tiba mengajak Victor untuk pergi dari tempat nongkrong tersebut. Dan di tengah perjalanan Beatrice meminta Victor untuk menepikan mobilnya. Kemudian Victor sangat terkejut ketika melihat sebuah rekaman video yang ditunjukkan oleh Beatrice. Di dalam rekaman video tersebut memperlihatkan beberapa waktu yang lalu, Victor berhasil menghilangkan nyawa seseorang yang tinggal di apartemen tersebut. Kemudian dari video rekaman tersebut, Beatrice meminta Victor untuk menghabisi seseorang yang telah membuat sebagian wajahnya rusak. Dia pun mengancam apabila Victor tidak menuruti permintaannya, maka dia akan
akan melaporkan video rekaman itu ke pihak kepolisian. Victor pun mengabaikan permintaannya karena menurut Victor itu tidak ada hubungannya dengannya. Lalu mereka pun bergegas pergi. Namun di dalam mobil dengan keras kepala Beatrice terus meminta Victor untuk menuruti permintaannya dan akhirnya terjadilah pertengkaran di antara mereka. Kemudian di tempat yang berbeda, terlihat Victor bersama pria tua pergi menemui seorang penyalur dari seluruh persenjataan milik Victor. Convention. You forget what it's like. Dia bernama Andras, dan diketahui ternyata Andras merupakan otak dari penyeludupan Victor dalam lingkaran Alphonse. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka adalah para korban akibat kekejaman yang dilakukan Alphonse. Secara diam-diam, mereka bekerja sama dan menyusun strategi dengan tujuan membalas dendam kepada Alphonse. Comes with bayonet suppressor as well. Di tempat yang berbeda, Victor yang sedang berada di dalam kamar rahasianya. Terlihat dia sedang melamun mengingat kenangan kebersamaan dengan anak dan istrinya tahun lalu. Sebelum ada kejadian, Alphonse yang menyuruh anak buah asal Albania untuk merenggut nyawa anak dan istrinya. Sudah 3 bulan berjalan, Victor berhasil menyusup dan bergabung dengan geng Alphonse sebagai anggota baru. Victor pun terus-terusan mencoba mencari celah untuk bisa membalaskan dendam atas kepergian keluarganya. Dan salah satu caranya adalah dengan menangkap saudara kandung bos Albania itu, lalu disekaplah dia di dalam kapal bekas yang sudah terbengkalai. Adegan pun beralih memperlihatkan Beatrice yang sering mendapat ejekan dari orang-orang di sekelilingnya. Dan tak sedikit pula Beatrice sering disebut sebagai monster akibat luka yang berada di sebagian wajahnya. Beatrice yang tidak terima terus-terusan mendapatkan ejekan, kemudian dia mengadu ke Victor dan kembali memintanya untuk segera menghabisi pria yang telah membuat sebagian wajahnya rusak. Well enough to be prepared. Goes to this bar. Di tempat yang berbeda, Victor berhasil menyadap sebuah percakapan Alphonse dengan Lon Gordon. Isi percakapannya adalah Lon menuntut Alphonse atas kematian Khairi. Kemudian mereka pun bertemu di sebuah kafe. Lon membuka obrolan bahwa dirinya juga mendapat sebuah kiriman paket yang isinya berupa potongan tulisan yang dimana sebelumnya Alphonse pun mendapatkan potongan tulisan tersebut. Dan ketika 2 potongan tulisan itu digabungkan, terdapat teka-teki tentang pelaku atas meninggoynya Paul. Dan ternyata bukan Khairi pelakunya. I lost 2 guys. Lalu pada saat yang bersamaan, terlihat Victor yang sedang berusaha membidik mereka berdua dari atas gedung. Namun Victor sempat kehilangan sasarannya dikarenakan mereka ingin segera pergi dari kafe tersebut. Dan dengan terpaksa, Victor kemudian mengalihkan sasarannya dan menembak supir mereka. Melihat kejadian tersebut, Alphonse kemudian memerintahkan Darcy dan seluruh anak buahnya untuk dapat mencari dalang dari penembakan atas supirnya. Dari atas gedung, Victor yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam. Dia bergegas dengan berani memberikan perlawanan, dan dia berhasil melarikan diri dengan menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Kemudian terlihat Beatrice yang sudah menunggu di mobil berniat ingin membantu Victor, dan sampai pada akhirnya Victor berhasil lolos dari kejaran Alphonse. Mereka pun bersembunyi di tengah keramaian kota. Lalu tiba-tiba Darcy menemukan mereka dengan mengira bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih yang sedang berpacar dan tidak ada hubungan atas kejadian yang sedang terjadi. I'm sorry I made him late. What's going on? Alphonse dan anak buahnya terus berfokus untuk menyelidiki pelaku yang mereka yakini bahwa ada sangkut pautnya dengan meninggoynya Paul. Sementara itu, Victor memberitahu Darcy untuk tidak berlebihan saat menjadi detektif. Namun demi menghidupi anak dan istrinya, justru Darcy ingin menunjukkan kinerja terbaiknya di hadapan Alphonse. Di tempat yang berbeda, terlihat Alphonse beserta dengan 2 anak buahnya sedang berusaha membuka kotak surat sesuai nomor kunci yang Lon berikan pada waktu di kafe. You know what that key is for?
Kemudian mereka mulai membuka kotak surat dengan penuh kehati-hatian karena ditakutkan isi di dalamnya adalah sebuah bom. Dan ternyata ketika dibuka isinya hanyalah sebuah rekaman suara anak kecil yang sedang bermain dan sebuah potongan foto yang ternyata potongan foto tersebut juga Alphonse lihat ada pada mayat Paul. Pada malam hari, terlihat Beatrice yang baru pertama kali datang ke apartemen Victor dengan tujuan untuk mengembalikan pistol yang sempat tertinggal pada waktu itu. Dan saat itu juga secara mengejutkan, Beatrice akhirnya mengetahui siapa Victor sebenarnya. One night they came and they fired some shots. Tanpa banyak bicara, kemudian Victor mulai meningkatkan aksinya dengan memasang peledak di platform gedung milik Alphonse, dan di balik telepon pria tua mengatakan bahwa peledak dapat aktif apabila remote pemicunya tepat berada di dalam ruangan yang sama. Pria tua tersebut juga tak ingin apabila Victor menjadi korban atas ledakan tersebut. Mendengar hal itu, Beatrice pun ikut khawatir dan takut Victor tidak dapat mewujudkan permintaannya. Di tempat yang berbeda, terlihat Uril sebagai bos mafia Albania yang terkejut ketika mendapat sebuah kiriman paket misterius. Dan ternyata isi paket tersebut adalah sebuah jawaban atas pencarian saudaranya yang hilang beberapa bulan yang lalu. Diketahui ternyata saudaranya telah disekap oleh seseorang yang berada di sebuah potongan foto yang belum tersusun dengan utuh. Di malam harinya terdengar kembali suara Alphonse dari penyadap suara yang berada di ruangan Victor. Alphonse dengan sengaja merencanakan pertemuan dengan seseorang di gedung barunya jam 9 malam. Dengan alih untuk memastikan siapa yang akan datang dan siapa yang berani menyadap HP-nya selama ini. Yeah, go. Namun tak lama kemudian datanglah Darcy dan mengajak Victor pergi ke suatu tempat yang menjadi salah satu bagian dari penyelidikannya. Sehingga pada saat berlangsungnya pertemuan malam itu, Victor baru datang dan menemui Alphonse ketika dia disuruh mengantarkan makanan untuknya. Saat itu juga Alphonse mulai mencurigai Victor yang dibuktikan dengan berkata bahwa dulu kau menyelamatkan nyawaku karena hanya Kain Hin satu-satunya orang yang boleh membunuhku. I said whoever walks through that door at 9 o'clock. Dengan cerdasnya Victor tidak terpancing emosi sehingga membuat Alphonse tidak dapat memastikan jelas bahwa Victor adalah pelakunya. Because you saved my life. Singkat cerita, Victor memutuskan untuk menemui tawanan yang berada di dalam kapal. Kemudian muncullah sebuah ide baru, yaitu menjadikan penyekapannya seolah-olah dilakukan oleh kelompok Alphonse. Dan akhirnya Victor pun berhasil merekamnya menjadi sebuah video. Kemudian Victor mengarahkan segerombolan tikus got yang ganas dan membiarkannya menghabisi adik bos mafia Albania sampai meninggoy. Di tempat yang berbeda, terlihat Darcy dengan kemampuan detektifnya yang mumpuni dapat membawa mereka ke pemakaman Hungaria. Dan diketahui kematian Paul terjadi karena menyelidiki satu keluarga yang dikuburkan di sana. Terlihat Victor menemui pria tua dan pria tua tersebut meyakinkan bahwa mereka belum tentu berhasil menemukannya. That girl you told me about, across the way from you. Keesokan harinya, Victor mendapat kabar bahwa Darcy dengan bangga mengakui telah berhasil menemukan sesuatu yang dulu sempat Paul selidiki. Dalam penyelidikannya, Darcy kemudian menyebut nama Lazio Carey. Victor yang mendengar hal tersebut pun dibuat panik, namun dengan tenang dia kemudian mengajak Beatrice jalan-jalan. Beatrice kebingungan karena tiba-tiba mobil itu berhenti di sebuah bar yang belum mereka rencanakan sebelumnya. Ternyata itu hanyalah tujuan Victor untuk menepati janjinya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Darcy mengajak Alphonse beserta dengan dua anak buahnya untuk mendatangi makam Lazio Carey. Di sana Darcy terlihat sedang meyakinkan mereka bahwa nama tersebut telah benar-benar meninggoy. Little girl died June 17th.
Bahkan keesokan harinya merupakan tanggal kematian putrinya Lazio Carey. Alphonse yang belum puas atas penemuan tadi malam, kemudian Alphonse menyuruh Uriel, salah satu anak buah kepercayaannya, untuk memastikan kembali. Menurut Uriel, dia masih meragukan hal tersebut dan tepat di hari kematian putri tercintanya, Victor mengira Darcy pasti akan mencarinya. Kemudian Victor memberikan alasan bahwa mobilnya mogok dan meminta Darcy untuk menjemputnya. Dan diketahui dia sudah memiliki rencana lain, yaitu menunggu kedatangan Alphonse. Tibalah Darcy yang baru saja datang ke apartemen Victor dan dia terkejut melihat beberapa potongan foto yang terpajang di apartemen tersebut. Kemudian Darcy membuka laptop milik Victor dan Darcy baru saja sadar serta meyakini bahwa Victor adalah Lazio Carey yang sebenarnya. Identitas Victor pun terungkap yang kemudian berimbas kepada penangkapan Beatrice karena dianggap sebagai orang terdekatnya Victor. Darcy sangat kecewa dengan semua skenario yang telah direncanakan oleh Victor dan Victor pun menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud untuk melibatkan Darcy. Namun Darcy tetap tidak mempercayainya. Lalu dia menantang Victor untuk datang menemuinya di rumah Alphonse. Dan dengan dua potongan foto yang berhasil ditemukan, terlihat raut cemas di wajah Alphonse. Dan ternyata dugaannya terhadap Victor selama ini benar terbukti. Suasana pun semakin tegang diawali dengan serentak berderingnya handphone mereka. Lalu mereka bergegas untuk lebih siaga dan secara tiba-tiba terdengar suara tembakan yang asalnya dari Victor. Dengan tekad yang kuat ingin menyelamatkan Beatrice, dia terus maju menyerang tanpa rasa takut sedikit pun. Pertempuran itu pun terjadi, begitu menegangkan karena jumlah lawan yang tak sebanding. Akan tetapi satu demi satu lawannya mulai berjatuhan. Alphonse yang melihat para anak buahnya hampir seluruhnya meninggoy. Kemudian dia melakukan serangan balik dengan sebuah tembakan. Celah itu kemudian dimanfaatkan Beatrice untuk mengambil kartu memori dan langsung membawanya ke suatu ruangan untuk memutar video yang telah dibuat oleh Victor dengan tujuan untuk mengadu domba. Dan hal itu pun berhasil membuat kedua kelompok musuhnya terpancing emosi. Kemudian terjadilah adu tembakan di dalam ruangan tersebut dan pada akhirnya keduanya pun meninggoy. Setelah kejadian itu, Victor kemudian membawa Beatrice untuk pergi dari ruangan tersebut. Kemudian terdapat Darcy yang sudah menunggu dengan menodongkan pistolnya. Dan seketika hati Darcy luluh ketika Victor mengatakan bahwa dia memilih untuk tidak menghabisi Darcy semata-mata demi anak dan istrinya. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman alur film Dead Man Down. Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu video-video terbaru dari channel kami. Tetap santuy dan jangan panik. And see you!